Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu wal qidam, maka wajib bagi Allah Ta'ala oleh sifat wujud dan sifat qidam. Benar ya? Halaman berapa? 11. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sifat wujud wal qidamu dan sifat qidam. Segini dulu nih kita bedah, jangan banyak-banyak ngaji. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang wajib kita tahu. Secara singkat 13, secara panjang 20 sifat wajibnya. Yang mustahil secara singkat 13, panjangnya 20. Sifat jaid 1. Nah, malam hari ini kita memasuki sifat wajib Allah yang kedua, yaitu sifat qidam. Qidam artinya bahasa Melayunya sedia, bahasa Indonesianya terdahulu. Qidam itu bahasa Indonesianya terdahulu. Namun yang dimaksud dengan qidam pada Allah adalah tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Itulah qidam. Maksud qidam, tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Artinya wajib menurut akal. Allah bersifat dengan qidam. Akal sehat tidak terima kalau sekiranya Allah tidak bersifat dengan qidam. Sulit akal nerimanya kalau sekiranya Allah tidak bersifat dengan qidam. Sebab qidam adalah sifat Allah. Ada sifat, ada zat. Apa itu zat? Sesuatu yang ditempeli sifat. Apa itu sifat? Sesuatu yang nempel pada zat, namanya sifat. Kayak pici yang dipakai warnanya coklat, coklat namanya sifat, nempel pada pici. Pici ditempeli warna coklat, namanya picinya zatnya, warna coklatnya sifatnya. Begitu. Ini biar gampang memahami. Sifatnya namanya qidam, zatnya zat Allah. Qidam itu nempel sama Allah. Allah ditempeli sifat
Kidam. Kidam tuh artinya bahasa Melayunya sedia kala, bahasa Indonesianya terdahulu, tapi maksudnya sedari dulu Allah sudah ada. Sedari dulu Allah sudah ada. Mustahil hudus. Hudus itu baru. Lawanan kidam hudus. Lawanan sedia kala baru. Apa arti baru? Ada permulaannya. Ada awalannya. Ada permulaannya. Itu namanya baru. Yang ada awalannya disebut baru. Bahasa Arabnya hudus. Bahasa Arabnya bukan kudus, hudus. Hudus itu bahasa Arab. Bahasa ulu jaminya adanya diawali dengan tidak ada. Adanya diawali dengan tidak ada. Kayak kita nih. Kita sekarang ada enggak? Ada. Dulunya berarti adanya diawali dengan tidak ada. Berarti kita punya sifat namanya hudus. Itu sifat makhluk. Kalau Allah kidam, sedari dulu sudah ada. Kalau kita dulunya tidak ada. Kita ini namanya hudus. Tidak kidam. Allah doang yang punya sifat kidam. Selain Allah sifatnya hudus. Baru tuh adanya diawali dengan tidak ada. Kayak kita nih ada dulunya tidak ada, maka yang kita nih disebutnya hudus. Sifat dasar kita baru, maka kita disebut makhluk baru. Apa itu makhluk baru? Makhluk yang adanya diawali dengan tidak ada. Bahasa lainnya adanya berpermulaan. Ada mulanya. Kalau Allah mah adanya tidak ada mulanya. Sedari dulu sudah ada. Kalau kita dulunya baru kemudian ada. Tuh ada kalimat baru kemudian itu namanya hudus. Begitu. Mana dalilnya? Allah bersifat kidam supaya kita nih benar tauhidnya, ma'rifatnya benar. Kudu ada dalil, kudu ada penguat, kudu ada penunjang, kudu ada argumennya. Dalil secara akal ada dua dalilnya, menurut Quran hadis, menurut akal. Biar gampang menurut akal dulu. Logikanya, kalau sekiranya Allah itu baru, kalau sekiranya Allah tidak punya sifat kidam, kalau Allah tidak punya sifat kidam, berarti Allah baru. Kalau Allah andai tidak punya sifat kidam, maka Allah itu baru. Hudus bahasa Arabnya. Baru. Karena nggak ada alternatif lain antara baru dan kidam. Kalau kidam maknanya tidak baru. Kalau baru maknanya tidak kidam. Itu begitu. Seperti hidup dan mati. Apa arti hidup? Biar gampang, tidak mati. Apa arti mati?
tidak hidup, tuh namanya lawanannya yang nggak bisa diparo-paro. Kalau hidup berarti kagak mati, kalau mati enggak hidup. Ada orang bilang, saya kerja hari ini setengah mati. Hidup apa mati? Hah? Hidup apa mati? Hidup, itu kalimat doang. Begitu, hidup karena nggak bisa disetengah-setengahkan. Ada yang bilang lagi, saya kerja hari ini setengah hidup. Mati apa hidup? Hidup, karena nggak ada kalimat setengah. Itu namanya lawanan, kontradiktif. Kalau Allah tidak punya kidam, logikanya Allah pasti baru. Kalau baru, Allah kayak kita, kan kita baru, bener nggak? Allah kayak kita. Kalau Allah kayak kita, lemah. Enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Kita nih bisa bikin langit, bikin bumi enggak? Enggak. Kalau Allah kayak kita, berarti enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Dari mana tahu kita lemah? Dari mana buktinya kita ini lemah? Di hati kita banyak kepengenan-kepengenan yang tidak terwujud. Nih yang ngaji nih, punya kepengenan nggak? Hah? Punya. Banyak nggak? Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Ini yang jujur nih. Yang udah hasil sama yang belum, banyak mana? Banyak yang belum. Itu menunjukkan kita lemah. Nah, Allah tuh nggak sama kita. Kita ini sifatnya kudus, berarti Allah tidak kudus. Kalau tidak kudus, berarti Allah kidam. Tuh logikanya. Begitu. Allah tuh kidam sedari dulu. Begitu. Disebut kidam zati. Kalaulah yang namanya komputer, Pentium 3 sama Pentium 4, duluan Pentium 3. Ini tentatif. Pentium 3 dulu kidam, Pentium 4 baru. Tapi Pentium 3 dibanding Pentium 2, Pentium 3 baru, Pentium 2 dulu. Maka nggak mungkin Pentium 3 dulu juga baru juga. Sebenarnya baru, karena nggak bisa diparo-paro. Begitu. Hakikatnya baru. Hakikatnya. Itu begitu. Ini mah orang dulu. Itu dibanding kita, tetap aja ada kesamaan. Sama-sama dulunya tidak ada. Baru juga. Begitu. Baru juga. Begitu. Mana tuh dalil Qur'annya? Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, huwal awwal. Dialah Allah zat yang awal, yang adanya tanpa permulaan. Begitu. Dari dulu udah ada. Ayat berapa ya? Ayat 3 kali ya. Pokoknya surat Al-Hadid aja. Saya nggak hafal Quran masalahnya. Tapi ada di surat Al-Hadid itu. Ayatnya ayat 3 kayaknya. Gitu, ayat 3 atau 2, masih di awal-awal itu. Itu Allah nyatakan, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang adanya tanpa permulaan. Itu maknanya sedari dulu sudah ada. Kalau kita dulunya tidak ada, sekarang ada. Sejak kapan kita ada? Sejak lahir. Jadi di perut ibu kita ada nggak? Lah katanya sejak lahir, berarti nggak ada. Kita sekarang ada nggak? Sejak kapan kita ada? Sejak di rahim ibu kita. Kita dinisbatkan
Dulunya enggak ada. Dulunya enggak ada. Begitu kita bisa adanya di kedelai, bisa adanya di jengkol, bisa adanya di kangkung. Dulunya kita ini bisa adanya di bayam. Tergantung wong kita ini asalnya dari sperma, dari mani bapak kita sama ibu kita. Lah, mani itu asalnya daripada saripati yang dimakan oleh bapak kita. Bapak kita doyannya jengkol, berarti asal kita dari maka jangan menghina jengkol, emang asal kita. Kalau bapak kita doyannya kangkung, lah berarti kita asalnya dari kangkung. Makanya Nabi enggak pernah mencela makanan. Bisa jadi asal kita dari sono. Namanya mencela asal sendiri. Orang paling hinanya orang. Begitu. Walaupun kita enggak doyan, bisa aja bapak kita doyan. Begitu. Gue sih agak doyan aja engkau. Tapi bapak kita paling doyan banget. Keluarnya kita ini asalnya dari begitu. Kalau bapaknya doyannya itu begitu. Makanya pantas bau begitu. Begitu. Jadi saudara, kita ini dulunya enggak ada. Lalu Allah ada. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ma awalul asya? Dibilang, apa itu yang duluan? Kata Nabi, kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Allah itu udah ada dari dulu, sebelumnya enggak ada apa-apa. Ada apa? Berarti Allah itu sifatnya kita. Begitu. Jadi ciri Tuhan itu sedari dulu sudah ada. Nabi Isa gitu. Nabi Isa. Dulunya ada enggak? Enggak ada. Dilahirin tuh sama maknya Siti Maryam, baru ada. Ini namanya enggak punya kidam. Kalau yang baru bukan Tuhan, sebab enggak punya sifat kita. Begitu. Yang kita kudu sembah tuh yang punya sifat kidam, sedari dulu sudah ada. Kalau Nabi Isa mah ama emaknya duluan, emaknya, amangkongnya sama Nabi Adam, apalagi itu sama kayak kita. Enggak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Sama kayak kita. Karena hudus. Baru. Nah, yang baru ini makhluk hanya. Bukan khaliq. Bukan pencipta. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan mah sifatnya qidam. Sedari dulu sudah ada. Kalau Nabi Isa dulunya enggak ada. Emaknya aja dulunya enggak ada. Begitu. Tapi masalahnya lahir enggak ada bapak. Ya Allah, ada yang lebih hebat dari itu. Baba enggak ada, emak enggak ada. Nabi Adam. Nabi Adam tuh ada baba enggak? Emak. Nabi Isa ada baba? Emak. Hebatan mana? Adam. Kalau mau nyembah juga nyembah Adam aja yang hebatan. Kalau mau nyembah masih salah juga itu juga. Begitu kan hebatan. Begitu. Itu begitu. Jadi agama saudara, syariat wajibin kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, diwajibkan untuk yakin di dalam hati sanubarinya, keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat kita.
Kita kudu yakin, kudu tertanam dalam hati Allah bersifat kita. Dengan keterangan Quran, hadis, akal tadi. Wajib yakin. Karena yang wajibin agama, maka beresiko ada konsekuensinya. Kalau kita yakin, iman kita sah dan kelak dianugerahi surga. Kalau kita enggak yakin, biar kata kita sholat rajin, puasa rajin, imannya ora diterima. Karena agama wajibin kita untuk meyakini Allah tuh bersifat qidam. Sedari dulu sudah ada. Sedari dulu sudah ada. Kalau enggak yakin, iman kita enggak sah, kelak dihukum sesuai keadilan Allah, masukin ke neraka. Na'udzubillah. Ini kita. Jadi Allah tuh sedari dulu ada. Begitu. Surga dulunya enggak ada. Makhluk. Arsy dulunya enggak ada. Makhluk. Pokoknya yang punya qidam adalah Allah. Selain Allah tidak punya qidam. Selain Allah makhluk. Selain Allah baru. Yang baru bukan Tuhan. Enggak boleh kita sembah. Yang kita sembah yang punya sifat qidam. Ama wujud maren. Ini malam ini udah qidam, enggak balik ke wujud lagi. Begitu. Ini ciri-ciri Tuhan. Kudu dari dulu ada. Itulah Allah. Begitu. Allah sedari dulu sudah ada. Masjid Al-Intisam dulunya enggak ada. Semua juga dulunya enggak ada. Namanya disebut hudus. Makhluk baru. Enggak ada. Baru kita ini. Berarti kalau baru, dulunya kita enggak ada. Adanya kita ama enggak ada sama 50-50. Nih contoh. Ini ada, ini tidak ada. Buat kita. Ini ada, ini enggak ada. Sama kalau ditimbang di timbangan emas, lempeng. Timbangan emas tuh kalau belum diisi apa-apa, lempeng ininya nih, giginya nih. Sama. Jadi berat kita untuk ada dan tidak ada Kalau kemudian piring emas itu berat, turun, pastikan ada yang memberati. Enggak mungkin turun sendiri. Benar enggak? Kita antara ada dan tidak sama. Kalau kemudian kita akhirnya ada, itu berarti kita ada yang mengadakan. Itulah yang disebut membaharukan. Wong kita nggak ada tadinya. Kalau kemudian ada, yang ngadain kita Allah. Bukan bapak kita, bukan ibu makhluk. Lewat orang tua, bapak ibu mampu. Bapak doang mampu, ibu doang mampu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu mampu. Allah. Bapak dan ibu namanya sebab. Namanya media. Kok enggak langsung? Di mana-mana juga begitu. Kita mau dagang apa? Dagang pisang molen. Kalau pertama kita yang buat, tapi karena yang beli banyak puluhan ribu, kira-kira kita apa orang lain
yang ilmunya dari kita. Itulah karyawan, itulah hamba. Dulu yang nyipta Adam, ya Allah, gitu. Terus ya udah dia aja sababnya, tuh begitu. Sabab, begitu. Sabab, tuh begitu. Maka saudara, yang ngadain kita bukan bapak ibu. Buktinya banyak kok orang yang kawin 10 tahun, 20 tahun, kadang sampai mati nggak punya anak. Ada nggak? Banyak nggak? Itu menunjukkan dia nggak bisa ngadain. Ada yang pengen anaknya laki, berojol lagi perempuan. Ada nggak begitu? Banyak nggak? Itu berarti dia nggak ngadain. Ada yang pengen perempuan, keluar lagi laki-laki. Ada nggak? Itu bukan dia. Ada kekuatan lain yang ngadain dari tidak ada menuju ada. Itu yang punya sifat wujud, qidam. Dialah Tuhan. Begitu. Maka kesimpulannya, kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas wajib yakin Allah bersifat qidam. Ini umurnya udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Pokoknya yang 15 tahun ke atas itu wajib. Kudu yakin Allah bersifat qidam. Wajib tuh yakin di hati. Nah, keyakinan itu cahaya, al-imanu nurun. Iman itu cahaya. Kudu ada cahayanya. Realisasi dan bukti dan implementasi keimanan pada Allah yang bersifat qidam. Maka kalau kita yakin Allah bersifat qidam, maka apa yang harus kita lakukan? Wong kita ini enggak ngadain sendiri, ada yang ngadain. Kalau kita ngadain sendiri, kita kasih sifat-sifat yang kebagusan menurut kita. Hidung kita kasih pesek apa mancung kira-kira? Kalau kita yang buat, pesek apa mancung? Kita yang buat nih. Kita buat diri sendiri. Kira-kira kita mau buat diri kita nih pesek apa mancung? Mancung. Kira-kira kulitnya kita mau hitam, mau putih? Tuh, kalau kita yang buat, itu bukan kita. Ada begitu yang buat. Maka kalau kita yakin Allah bersifat qidam, maka kudu muncul di dalam diri kita bukti keyakinan. Kalau kita yakin Allah bersifat qidam, kudu ada cahayanya. Kudu ada cahayanya. Apa cahayanya? Rasa syukur kepada Allah. Orang yang yakin Allah bersifat qidam, maka dia banyak-banyak bersyukur sama Allah yang telah ngadain dari tadinya tidak ada. Namanya kita dapat nikmat ijad. Namanya nikmat itu ama kita kalau disingkat ada dua. Ada nikmat ijad, ada nikmat imdad namanya. Nikmat ijad tuh nikmat diadain. Ada dua ijad tuh. Ada ijad hakiki, ada ijad sababi. Ijad hakiki itu hakikat yang ngadain, yaitu Allah. Ijad sababi, jalan adanya, yaitu bapak ibu tuh namanya ijad sababi. Dia ngeluarin hakikat yang ngadain mah Allah.
Begitu. Namanya kita dapat nikmat, namanya nikmat ijad, nikmat diadain yang tadinya tidak ada. Itu namanya dapat nikmat ijad. Di samping dari tidak ada menuju ada, enggak dibiarin begitu aja sama Allah yang punya sifat kidam. Diadain, ditelantarin, diopenin, kasih makan, kasih oksigen, kasih kebutuhan makannya, tinggalnya di mana. Nih orang model kayak begini enggak cocok tinggal di barat. Ini mau kudu di Ulu Jami tinggalnya, sebab dia kalau nggak kena nasi belum makan berkata roti sekaleng juga. Begitu. Jadi udah diatur sama yang punya sifat kidam. Itu begitu, saudara. Maka kita nih dikasih nikmat, namanya nikmat ijad dari Allah yang punya sifat kidam. Begitu. Kalau kita percaya Allah sedari dulu ada, dan kita watak dasarnya baru, sifat dasar kita baru tuh adanya berpermulaan, adanya diawali dengan tidak ada. Berarti dulunya kita enggak, sekarang adanya ini gara-gara diadain. Nah, kita kudu syukur sama yang ngadain tuh. Terima kasih dicipta. Kudu makasih. Dicipta jadi anjing, jadi kambing, jadi tikus, ya terserah dia. Kita enggak. Diciptanya jadi manusia, nikmat lagi. Boleh enggak Allah nyipta kita jadi kambing? Boleh aja. Tapi kan enggak Allah cipta jadi manusia. Manusianya dikasih akal lagi. Boleh aja Allah kasih kita gila. Boleh enggak? Boleh aja. Tapi Allah perhatiin. Kudu makasih. Jadi ada di satu daerah, saudara, pembantu rumah tangga itu waktu tidur sama majikannya, dia tidur dikipasin. Waktu tidur kipasin, kipas yang buat sate Idul Adha, kipasin sama majikannya. Waktu tidur dikipasin, jagain. Itu begitu. Sama majikannya dikipasin, jagain. Itu begitu. Kalau di Ulu Jami ada nggak ya kayak begini nih? Ada nggak? Nggak ada. Ini ada. Itu dia waktu tidur dikipasin sama majikannya, dijagain, dikipasin. Dia tidur tuh sama majikannya. Kalau sampai ada di Ulu Jami, itu pembantu luar biasa nggak? Kalau sampai ada nih, luar biasa nggak? Luar biasanya di mana? Tidur aja dikipasin. Itu luar biasa. Tuh yang pembantu model begitu tuh sama majikan yang waktu dia tidur dikipasin tuh kudunya makasih apa kudu kurang ajar? Kudunya kenapa kudu terima kasih? Kenapa kudu makasih? Tidur aja itu kita orangnya. Kita orang tuh waktu kita tidur, kuping kita terbuka tuh siapa yang jagain? Siapa yang jagain semut enggak masuk di kuping kita? Bini kita boro-boro. Siapa yang jagain? Tuh majikan kita yang punya sifat kita. Mulutnya nganga lagi tidur, ngorok ngiler. Itu kecoa nggak masuk, siapa yang jagain? Kudunya kita makasih sama dia.
Jangan ngeluh mulu. Jangan jelek-jelekin Allah mulu. Allah kurang peduli. Allah kurang perhatian. Allah perhatiannya luar biasa. Mana ada kita tidur? Siapa yang mau jagain telinga kita biar enggak dimasukin semut? Bisa masuk semut? Bisa. Dari dulu enggak di itu. Apa enggak di itu bukan nikmat, imdad yang banyak perhatian dari Tuhan. Yang kayak begitu. Lalu bangun tidur kita jelek-jelekin Allah. Ini dagang hari ini bagaimana? Ini konveksi hari ini bagaimana? Ini jelek-jelekin Allah, dia lupa dia nikmat banyak dia dikasih sama Tuhan. Dia enggak mengerti berterima kasih kepada yang punya sifat kita. Enggak dikasih makan aja enggak apa-apa. Orang kagak dicipta aja kagak ngapa-ngapa. Enggak wajib bagi Tuhan nyipta kita, anugerah dia. Dari kita enggak ada dicipta menjadi ada. Udah ada diopenin. Oksigen gratis. Coba kayak orang-orang yang harus beli alat oksigen tuh di dekat Swadharma itu, belokan itu. Sehari berapa botol? Kali sebulan, kali setahun berapa? Kalau beli gratis. Apa itu enggak diuangkan sama kita? Enggak dianggap rezeki. Yang kayak begitu. Teman yang baik, apa enggak rezeki? Orang tua yang baik, yang ngedidik kita, apa enggak rezeki? Yang kayak begitu. Pasangan hidup yang baik, apa enggak rezeki? Kita sehat, apa enggak rezeki? Jangan duit doang rezeki itu. Itu keliru kita. Banyak perhatian Allah sama kita. Tidur. Maka bangun tidur ketika melek suruh baca sama Nabi. Alhamdulillah. Alladzi ahyana. Kenapa alhamdulillah? Bahasa Betawinya, makasih kasih melek lagi. Tidur dijagain, semut nggak masuk, makasih ya Rob. Cuma boro alhamdulillah langsung. Kopi, kok kopi aja. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Aduh, nggak bener ini. Nggak bener. Yang kayak begini. Kita ini kudu makasih. Ya Allah. Maka derajat manusia itu saudara. Kita nih kalau mengerti, mohon maaf, kita ngikut aja. Makhluk Allah nih banyak. Anjing lah contoh yang gampang. Tuh binatang najis anjing. Najis semua ghalladha. Ntar di depan ada ini dijabari. Najis berat. Tapi dicipta oleh Tuhan. Biar kita belajar sama dia. Belajar. Anjing gak ada akalnya. Gak ada. Ada orang piara anjing di rumahnya. Pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan. 3 bulan kasih makan terus. Tuh anjing kira-kira nurut nggak sama yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa dia nurut? Hah? Kenapa nurut? Mengerti berterima kasih. Kenapa nurut? Kenapa menurut? Ngerti terima kasih. Ini orang udah ngasih makan nama saya 3 bulan. Sudah sewajarnya saya nurut sama dia. Ini namanya ngerti terima kasih. Anjing, enggak ada akal. Pertanyaannya sudah, Allah ngasih makan nama kita yang punya sifat kidam nih udah berapa bulan? Halo, kedengeran gak ini? Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Hah? Tahunan. Anjing 3 bulan doang dikasih makan, nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang ada akal dikasih makan bukan 3 bulan, bertahun-tahun, sampai sekarang kasih makan sama Allah, pandemi masih hidup, masih makan 3 kali sehari. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam,
Indomie, batagor, bakwan, tewan, belum. Itu masih ngeluh terus. Aduh, pangkatnya ama anjing masih tinggian anjing. Orang dia 3 bulan aja terima kasih. Masa kita hidupnya ngeluh mulu, jelek-jelekin Allah mulu. Ini ndak ngerti yang kayak begini. Anjing aja ngerti makasih. Begitu jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Kata Nabi, hati itu punya karakter, akan demen sama yang baik sama dia. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Berapa oksigen kalau kita beli? Berapa kesehatan kalau kita beli? Mata kalau beli berapa? Tangan ini kalau beli berapa? Darah ngalir terus ini berapa kalau bayar ini? Begitu supaya kental jadi encer itu orang pada berobat namanya penyakit gula dan sebelumnya. Namanya pankreas dan macam-macam. Ini siapa ini? Jantung berapa harganya? Belum nyawa dan lain sebagainya kalau mau dihitung. Lalu kita mau jelek-jelekin malu sama anjing. Anjing 3 bulan doang akal nggak punya, ijazah nggak ada, kontrakan nggak punya, toko di Cipulir nggak punya. Anjing ngerti terima kasih sama yang punya sifat kidam. Masa kita nggak makasih sama Allah? Kita harus makasih, syukur sama Allah. Allah perhatian sama kita. Tidak ada memperlakukan kita sebaik Allah memperlakukan kita. Allah itu baik banget sama kita. Baik banget. Ada bos dalam sebuah perusahaan, karyawannya itu nuntutnya gaji mulu. Karyawannya bilang sama bosnya, ini tanggal 5. Bos, kapan gajian? Naikin dong tanggal 5. Ntar besok tanggal 6, bos, gajian dong, naikin. Enggak mikirin kerja, tapi mikirinnya gajian mulu. Ini karyawan model begini diapain? Pecat. Kenapa pecat? Nah, itu Allah enggak begitu. Kita mintanya rezeki mulu, ibadah enggak mau. Padahal bos bilang, ntar juga tanggal 1 gua gaji, lu mikirin kerja. Tugas kita ibadah yang benar sama Allah. Itu tugas kita. Rezeki bagian Allah. Kita nuntutnya rezeki mulu. Rezeki lagi. Tapi ibadah nggak maksimal. Salah. Padahal kehidupannya nggak paham dia. Dunia musim. Ya Rabbana. Zaman dulu musim batu, saudara. Orang pada beli batu bacaan. Dari Halmahera lah, dari ini, dari itu baca, cubung dari Kalimantan, beli. Ya Allah, enggak orang pasar, enggak orang majelis, beli juga. Ya Allah, batu, sampai sarung buat gosok-gosok di masjid. Ada nggak kayak gitu tuh? Yang mana orangnya tuh? Tuh begitu. Dia kata lagi musimnya, lagi musim, mahal dibeli. Lagi musimnya, mahal dibeli. Lagi musim, ganti zaman, namanya musim sepeda, beli juga sepeda, mahal, beli jutaan. Ya Allah, ampe ama bini bohong, repot. Sepeda, ya Allah, beli 20 juta, tanya sama bini, berapa ini harganya? 1 juta, takut diomelin. 1 juta. Oh, 1 juta. Temennya datang, bang, berapa ini? Ini ada sepeda di rumahnya. Iya nih, si abang tadi beli. Berapa? 1 juta. Saya bayarin dia 3 juta. Lumayan juga untung. Gitu langsung, ya siap, dapat dia. Lakinya pulang dia. Habis dari danau, kipas-kipas. Kasih. Berapa bang sepeda? 1 juta. Ini 1 juta. Ini 2 juta. Pagi-pagi udah 2 juta. Emang sepeda mana? Gua jual 3 juta.
Ini lagi 20 juta. Bohong dia. Biar 20 juta dia dibeli. Emang lagi zamannya lagi musim. Dia pas musim kurban, musimnya pura-pura kagak tahu kalau itu lagi musim. Belinya tusukan sama areng. Ya Allah, udah nyiapin siap-siap tusukan aja sama areng. Ini nggak ngerti musim yang kayak begini. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orang ini? Waduh, ini nggak bener ini. Nggak benar. Terima kasih sama Allah. Coba waktu Nabi Ibrahim dipotong Ismail yang kena Ismailnya. Alamat kita kagak ada. Kenapa? Dipotong sama siapa? Sama bapak. Lah kan kita makasih. Begitu wujud syukur. Maka makasih ya kami lah. Yang mampu kitanya. Begitu. Sebagai syukur ama yang punya sifat kita. Maka kata Ibnu Athaillah dalam hikapnya, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli kamali wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi bika fahal asda ilaika illa minanan wa hal awadaka illa hasanan. Jika Anda tidak bisa menjangkau Tuhan karena sempurna sifat kidamnya nggak ketemu, maka paling tidak Anda harus berbaik sangka sama Tuhan dengan perlakuan Tuhan kepada Anda. Bukankah Dia selalu mengulurkan kebaikan kepada Anda? Bukankah selalu kebaikan demi kebaikan diberikan kepada Anda? Mengapa Anda ngeluh terus? Tidak bersyukur sama Allah? Mengapa? Anda fahami sifat kita biar menjadi pribadi yang bersyukur. Banyak makasih sama Allah. Banyak makasih. Ngapa pas sudah rajin ke masjid kaki ini asam urat, dulu enggak. Ini Allah udah atur saking sayangnya. Coba kalau masih mainnya di empang mulu asam urat, tambah ke masjid. Ini namanya sehat, bungkusnya sakit. Kalau dulu kelihatannya sehat tapi jiwanya sakit, ini sehat. Begitu. Daripada dulu duit banyak nggak main ke masjid, maknanya miskin. Mendingan sekarang dikata miskin tapi demen bersedekah kaya. Karena kaya dan miskin bukan di harta tapi di jiwa. Ada orang duitnya banyak banget, kontrakannya banyak, tapi tiap tahun ngantri daging kurban. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini miskin, tapi kontrakannya banyak, miskin. Kalau dia kaya dia berbagi. Dia miskin. Ada orang tinggal ngontrak, tapi dia kuat ngurban, kaya. Bungkusnya miskin. Jadi kita tuh nggak lihat bungkus Allah, lihat isi. Maka kita tuh begitu. Lihat, maka kita tuh ibadah. Ada orang rumahnya dekat dengan I'tisam, orang nyampe. Begitu. Coba lihat tuh kambing yang Idul Adha dipotong. Tuh kalau hidup-hidup nih masuk masjid I'tisam, kira-kira sama pengurusnya boleh apa kagak? Hah? Boleh apa kagak? Hah? Boleh apa kagak? Kenapa enggak boleh? Kotor. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke masjid. Boleh enggak? Kenapa boleh? Udah mati. Itu mananya kambing hidupnya kagak ke masjid. Udah mati baru main ke masjid. Jangan ngomongin orang. Kita lagi ngomongin kambing. Orang suka kesinggung. Kita ngomonginnya kambing hidup-hidup masuk ke masjid I'tisam. Boleh nggak Bapak pengurusnya? Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke masjid. Boleh nggak? Kenapa? Udah mati.
Kambing tuh hidupnya kagak main ke masjid, udah mati main ke yang kayak begini kudu dipot. Maka Idul Adha tuh banyak kambing dipot. Ini nyinggung enggak ngomongin kambing, enggak ngomongin orang, enggak ngomongin kambing, enggak ngomongin orang. Gitu tuh kambing tuh begitu. Orang enggak, sebab orang bahasa kesinggung. Jadi saya ngomongin kambing begitu. Orang itu pandai bersyukur, mengerti terima kasih. Maka kita kudu makasih Allah sebagai Allah wujudin kita dari tidak ada menuju ada. Bukan ngadain doang, diopenin. Kasih makan, kasih minum, kasih ini, kasih itu. Maka kayak kita ngaji nih sebagai wujud syukur sama Allah. Kenapa kita ngaji? Terima kasih sama Allah. Caranya biar kita ngerti cara terima kasih, maka ngaji. Ngaji itu media nganterin kita biar bisa kula nuwun sama Allah. Bila bisa makasih sama Allah. Bersyukur sama Allah. Moga kita semua dijadikan hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, jangan banyak-banyak. Begitu. Ada yang ditanya mungkin dia tidak sadar. Yang kayak begitu karena akalnya kurang dijalani. Kalau dia sadar, dibilang Tuhan itu tidak ada, dia ukur aja sama dirinya ngadain dirinya apa enggak gitu. Apa dia ada yang membentuk ibarat piring. Kalau dia paham, ini piring nih bundar. Kira-kira bundar sendiri apa ada yang bunderin? Nah kita bentuk begini nih ada yang ngadain. Nah akalnya nggak dijalanin. Kalau akalnya dijalanin ketemu. Orang-orang barat nggak paham. Namanya terjebak sama ciptaan. Cuman kagum piring ini indah, cakep, gambar bunganya warna-warni. Hanya sebatas itu salah. Dia harus terus siapa yang buat. Baru dia bakal ketemu. Orang baru nyampe ke bulan, nyampe ke Mars, kagum dengan planet Mars, kagum dengan bulan, tapi nggak nyampe siapa yang buat. Kalau nyampe, dia bakal berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ateis nggak nyampe. Dia pengennya kelihatan. Pengennya. Itu namanya bukan iman kalau kelihatan. Kalau Tuhan tuh ada mana? Tuh pengen kelihatan. Orang ujian sekolah tuh nggak ada yang jawabannya kelihatan. Yang kelihatan soalan. Kenapa? Namanya juga ujian. Begitu. Kalau kelihatan bukan ujian. Begitu. Nah kita itu diuji. Iman apa enggak? Maka nggak kelihatan. Nanti di surga baru kelihatan Allah bisa kita lihat. Kenapa? Karena bukan waktunya ujian. Maka dia tidak menggunakan akal sehatnya. Itu yang kemudian dia tidak paham. Kalau dia paham ateis itu ada suara aja ting atau motor itu udah cukup, nggak perlu kita lihat. Ada orang naik motor, dia nggak gunain. Kalau ada bumi, ada langit, ada yang buat. Dia nggak gunain akal sehatnya. Di sanalah menjadi ateis. Sedikit yang ateis, nggak banyak. Udah ketutup dengan bahasan sifat kidam, sifat wujud. Maka wujud paling duluan dibedah karena untuk membantah kaum ateis. Abis ateis dengan wujud, maka Allah itu ada. Itu begitu. Maka orang yang tidak, cuman dia kecewa dengan yang ada. Bisa kecewa dengan gerejanya, bisa kecewa dengan masjidnya, bisa kecewa dengan kuilnya dan seterusnya. Maka akhirnya menyebutkan, nggak ada Tuhan. Agama cuman candu. Ini karena dia tidak paham tentang agama. Segalanya dianggap yang ngatur kita.
Kita tidak bisa. Ada kekuatan lain yang mengatur kita. Betapa orang dengan olahraga jadi sehat. Ya Allah, Haji Mas Said main bola, jantungnya sehat, mati juga. Dokter yang obatin, yang ahli kesehatan, mati juga. Di tanah kusir banyak dokter yang mati. Itu menunjukkan lemah karena dia nggak punya sifat kidam. Enggak ada. Maka ateis ini akal tidak digunakan. Penyebab dia jadi ateis. Meski dia pintar pada bagian lain, tapi pada bagian dia dari mana dia berasal, dia tidak pintar pada bagian itu. Kalau dia pintar, dia bakal berkata, ana muslim. Saya muslim. Begitu. Kalau orang akalnya dipakai, mesti dia bakal berkata, ana muslim. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Itu karena ini untuk apa menggunakan dalil akli? Karena untuk orang non muslim. Karena pakai Quran, pakai hadis dia nggak percaya. Maka kalau pakai akal, semua yang punya akal suruh mikir. Maka filsafat kenapa anak-anak yang kuliah di kampus jadi rusak? Karena tauhidnya tidak mengikuti tuntunan kajian kayak begini. Ngaji tauhidnya, diajak liar filsafat barat yang kemana-mana. Dan itu saya hindari. Saya nggak mau. Nantinya nggak ketemu Tuhan. Tambah liar kemana-mana. Maka supaya kita mengerti dari mana kita berasal. Kita ini hudus, baru. Nggak punya. Nantinya nggak punya nggak apa-apa. Begitu. Kita kerja ada permulaan pensiun, stres. Dia agak paham. Ada permulaannya, ada akhirnya. Biasa. Begitu. Jangan mau diikat. Kita nyantai. Hidup. Jadi hidup nggak terkekang. Tuhan kasih kebebasan. Maka ateis ini karena tidak faham tentang dari mana dia. Nah, di sanalah kemudian rusaknya kaum ateis. Dianggapnya semuanya hukum alam aja. Yo, ini punya anak ya karena dia menikah. Ya kagak, ada yang nggak punya anak juga. Kemudian nggak menikah. Alasannya bakal berubah-berubah. Kalau dia faham, ada yang menentukan dan mengatur. Itulah yang punya sifat kidam. Dan itulah Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Begitu. Allah. Sudah. Sudah? Baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah beri kita limpahan barakah. Barakah dunia, barakah akhirat, rezeki kita barakah, usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, kesehatan kita barakah, ilmu kita barakah, lingkungan kita barakah. Amin. Al-Fatihah.